Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mulyana. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas AB3A. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, gagasan, informasi, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan atau berusaha mengadakan persamaan dengan orang lain. Komunikasi memiliki beberapa jenis, yaitu komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ada dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal dapat berupa pesan melalui lisan ataupun tulisan. Bisa berupa dua orang yang saling berbicara atau orang yang sedang membaca koran. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah proses komunikasi yang pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak isyarat, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara dan emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama, komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa ada bantuan, campur tangan, perantara pihak lain, ataupun media komunikasi dan tidak dibatasi jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Yang dimaksud komunikasi tidak langsung adalah jenis komunikasi yang dilakukan melalui media atau perantara, baik itu bantuan alat-alat komunikasi ataupun pihak ketiga. Jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya berlangsung di dalam sebuah organisasi, kemudian formal biasanya sudah memiliki aturan dan tata cara sendiri menurut aturan dari organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan bentuk komunikasi yang bukan ditentukan oleh struktur organisasi dan mendapat pengakuan resmi serta tidak berpengaruh kepada relevansi organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah jenis komunikasi yang berlangsung antara komunikasi yang bersifat formal dan informal. Komunikasi nonformal bertujuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan organisasi. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah jenis komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian pesan tanpa mengharapkan umpan balik, misalnya adalah bentuk instruksi dan perintah. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat timbal balik. Komunikasi dua arah memberikan kesempatan untuk merespons komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup lingkaran organisasi atau perusahaan yang berlangsung di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dan pihak masyarakat di luar organisasi. Jenis-jenis komunikasi menurut jumlah pelaku yang terlibat. Yang pertama, komunikasi perseorangan. Komunikasi perseorangan adalah jenis komunikasi yang berlangsung secara perseorangan antara individu dengan individu tentang masalahan yang bersifat pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Kelompok yang terjadi dalam satu kelompok
tentang masalah-masalah yang menyangkut keperluan banyak orang di dalam kelompok. Jenis-jenis komunikasi menurut jenis pesan yang disampaikan. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak. Artinya, bentuk komunikasi lisan ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka dengan pengucapan kata-kata secara langsung. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Komunikasi ini biasanya berupa yaitu dibuat dalam bentuk surat dan digunakan untuk menyampaikan suatu berita yang singkat, jelas, dan perlu ditulis untuk maksud tertentu. Naskah biasanya digunakan untuk mengirim berita yang bersifat kompleks. Belakang digunakan untuk mengirimkan suatu berita dalam bentuk daftar. Gambar dan foto. Komunikasi bentuk ini biasanya karena hal yang ingin disampaikan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ataupun kalimat. Spanduk biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi massa yang sasarannya adalah orang banyak.